Sekitar 32.500 ton gula kristal putih impor sudah masuk di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Impor ini untuk memenuhi kebutuhan stok gula pada Ramadan dan Idul Fitri. Kepala Badan Pangan Bappenas Arief Prasetyo Adi menuturkan pengadaan gula dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang biasanya mengalami peningkatan permintaan pada momentum HBKN, sementara musim giling tebu baru akan mulai sekitar Mei. Pengadaan dari luar ini hanya untuk mengamankan stok gula untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, khususnya saat Ramadan dan Idul Fitri. Berdasarkan survei capres terbaru dari Polmark, elektabilitas Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar mencapai 4,8% atau masuk dalam 5 besar capres 2024. Atas hasil survei tersebut, relawan pendukung Mohaimin yaitu relawan Gaspol terus memantapkan gerakannya sampai tingkat dusun. Terbaru, relawan Gaspol Korwil Jawa Tengah melakukan relawan tingkat desa yang diikuti relawan se-Kabupaten Wonosobo. Koordinator Wilayah Gaspol Jawa Tengah Prasetyo mengatakan pengukuhan relawan desa tersebut merupakan bentuk keseriusan dari kepengurusan Gaspol Jawa Tengah untuk mengorganisir dan mempersiapkan sejak dini relawan sampai tingkat dusun atau tingkat tempat pemungutan suara. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Ali mengatakan KPK sangat menghargai permohonan tersebut sebagai proses kontrol dalam penanganan perkara oleh KPK, terutama dalam hal aspek formil penyelesaian perkara. Lukas diketahui mengajukan gugatan pra-peradilan kepada KPK lantaran menilai penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Namun KPK meyakini penetapan Lukas sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yakin gugatan pra-peradilan tersebut aman dan ditolak oleh hakim. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan segera mendatangi sejumlah lokasi di Indonesia yang diduga banyak terjadi praktik tindak pidana perdagangan orang. Mahfud menanggapi hasil investigasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menduga sindikat perdagangan orang sengaja menenggelamkan perahu yang mengangkut pekerja migran Indonesia untuk mengelabui aparat. Mahfud menjelaskan praktik perdagangan orang banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Tindak pidana itu dilakukan dengan cara yang jahat dengan mengirim orang ke luar negeri, kemudian dijadikan budak, bahkan jika di tengah perjalanan sakit ditenggelamkan atau dilemparkan ke laut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada perubahan tarif tenaga listrik untuk periode kuartal 2 2023 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertimbangkan kestabilan kondisi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan menahan tarif ini dilakukan meskipun sejumlah faktor komponen pembentuk tarif listrik mengalami perubahan. Berdasarkan perubahan 4 parameter, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan 1 2023 yang ditetapkan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertimbangkan kondisi saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak naik.